Bagaimana bioteknologi dapat menjadikan dunia lebih berkelanjutan? Proses biologis dapat digunakan untuk menggantikan metode kimia yang berpolusi, memungkinkan kita untuk secara efisien memecah limbah dan menghasilkan bahan baru dengan polusi yang lebih rendah air, tanah, dan penggunaan energi. Berikut adalah 10 area di mana biotek sudah memberikan kontribusi untuk manusia. 1. Bioplastik. Polusi plastik adalah salah satu masalah lingkungan utama yang kita hadapi saat ini. Limbah dari pabrik produksi plastik, petrokimia, dan banyak plastik non-biodegradable yang dibuang setiap hari adalah masalah besar bagi lingkungan. Teknologi baru untuk menggabungkan biologi dalam produksi plastik dapat menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan. Sebuah perusahaan di Amsterdam sedang mengembangkan metode untuk menghasilkan 100% bioplastik yang dapat didaur ulang dari limbah pertanian dan kehutanan. Sebuah perusahaan di Prancis sedang mengerjakan daur ulang plastik yang biasa digunakan menggunakan enzim mikroba. 2. Deterjen enzimatik. Deterjen yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan adalah salah satu aplikasi paling awal dari bioteknologi industri. Deterjen enzimatik terdiri dari enzim khusus yang diperoleh dari mikroorganisme yang mampu memecah molekul di belakang noda yang sulit, seperti darah dan lemak. Dan tidak seperti alternatif kimia, deterjen enzimatik bersifat biodegradable. Seiring waktu, generasi baru deterjen enzimatik menjadi semakin efektif. Keuntungan utama adalah mereka dapat bekerja pada suhu yang lebih rendah. Ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah energi yang dihabiskan untuk mencuci pakaian. 3. Biofuel. Bahan bakar fosil adalah penyebab terbesar di balik polusi udara, yang diperkirakan membunuh jutaan orang setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, biofuel yang dihasilkan dari tanaman telah menjadi alternatif yang semakin umum. Dengan menggunakan kemampuan alami beberapa mikroorganisme untuk memecah limbah pertanian atau kehutanan untuk menghasilkan bahan bakar. 4. Daging. Budidaya. Industri daging adalah pencemar yang sangat besar. Bioteknologi dapat secara signifikan mengurangi penggunaan tanah, air, dan penggunaan energi dengan menanam daging tanpa hewan, langsung dari sel otot dan lemak. Yang penting, daging berbudaya ini juga akan mengurangi penggunaan antibiotik dalam produksi daging karena dapat dibuat dalam kondisi laboratorium steril. Banyak perusahaan sedang berupaya mengganti produk hewani termasuk steak, sosis, foie gras, putih telur, dan susu. 5. Penyedap rasa. Sebagian besar perasa diekstraksi secara tradisional dari tanaman. Namun hari ini, banyak dari mereka diproduksi melalui proses petrokimia. Bioteknologi dapat memberikan alternatif ramah lingkungan yang tidak memerlukan tanah dan sumber daya sebanyak metode tradisional. Sebagai gantinya, bakteri atau ragi dapat direkayasa untuk menghasilkan molekul-molekul ini dalam tong-tong industri, yang secara andal menghasilkan volume besar rasa apapun. 6. Bahan konstruksi. Produksi banyak bahan bangunan seperti beton membutuhkan bahan kimia beracun dan sejumlah besar energi dan air. Proses ini juga menghasilkan emisi karbon tingkat tinggi yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Makhluk hidup dapat membantu kita bergerak menuju alternatif yang lebih berkelanjutan. Sebuah perusahaan di London sedang berusaha untuk memproduksi bahan konstruksi dari limbah organik. Salah satu caranya adalah dengan jamur, yang dapat diberi berbagai jenis limbah untuk menghasilkan bahan dengan karakteristik khusus. Bioteknologi dapat meningkatkan umur beton dengan menanamnya dengan bakteri yang memperbaiki material ketika mengalami kerusakan. 7. Biopestisida. Metode saat ini untuk menghilangkan patogen berbahaya menggunakan bahan kimia keras yang dapat mencemari lingkungan dan menjadi racun bagi manusia serta bentuk kehidupan lainnya. Bioteknologi dapat menawarkan alternatif ramah lingkungan yang bergantung pada mekanisme alami untuk memerangi patogen. 8. Pupuk hayati. Pupuk tanaman kimia bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan di seluruh dunia. Alternatif yang lebih berkelanjutan adalah dengan menggantinya dengan mikroba hidup yang dapat berinteraksi dengan tanaman untuk merangsang pertumbuhan dan kesehatannya. Beberapa perusahaan di Perancis merekayasa mikroorganisme untuk memperbaiki nitrogen untuk tanaman seperti kedelai dan kacang polong, menggantikan pupuk nitrogen kimia. 9. Bioteknologi kosmetik. Banyak kosmetik alami mengandung bahan aktif yang bersumber dari tanaman. Namun, untuk beberapa bahan ini, jumlah yang diperoleh dari tanaman bisa sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tanah, air, dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya.
Perusahaan di Islandia sedang berupaya memproduksi senyawa yang lebih berkelanjutan melalui fermentasi mikroba. Perusahaan ini juga melakukan penelitian bahan-bahan kosmetik baru dengan mempelajari bakteri yang dapat hidup dalam kondisi ekstrim mata air panas. 10. Biotek pada pakaian mode dan pakaian saat adalah masalah keberlanjutan yang besar. Bioteknologi dapat menghentikan dampak lingkungannya dengan mengganti proses kimia pencemar dan membuat limbah tekstil dapat didaur ulang dan dapat didegradasi secara biologis. Enzim sudah digunakan secara rutin untuk mencuci dan memutihkan pakaian dan mencegah wol menyusut. Teknologi baru dapat memungkinkan melangkah lebih jauh dengan menggunakan mikroba untuk menghasilkan tekstil. Sebuah perusahaan di Jerman yang menggunakan fermentasi bakteri untuk menghasilkan serat sutera laba-laba. Di antara banyak perusahaan aplikasi dari bahan ini, membuat spatula yang dapat terurai secara hayati yang tidak meninggalkan limbah. Atau dapat menggunakan ganggang untuk menghasilkan serat tekstil hanya dari sinar matahari dan air. Perusahaan di Perancis dan di Inggris juga sedang mencari cara menggunakan mikroba untuk menghasilkan pewarna tekstil berkelanjutan yang dapat menggantikan bahan kimia keras yang digunakan saat ini.